Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah pendidikan yang ada dalam Islam. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang term tarbiyah. Al-Quran tidak mengabaikan konsep-konsep yang menunjuk kepada pendidikan. Al-Quran memberikan dan menawarkan kepada manusia ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau ilmu nafi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Hubungannya dengan pendidikan ada istilah-istilah yang diciptakan, yakni tarbiyah. Kata ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kata rob yang merupakan asal kata daripada tarbiyah itu sendiri yang diungkapkan oleh ahli-ahli perkamusan bahasa Arab diasalkan dari kata dasar yang sama yakni ar-rob. Menurut Al-Baidawi, kata ar-rob merupakan kata asal dari kata tarbiyah yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Dan jika dilihat dari fungsinya, kata rob terbagi menjadi tiga yaitu rob sebagai pemilik atau penguasa, sebagai Tuhan yang ditaati, dan sebagai pengatur. Berangkat dari makna asal kata tarbiyah tersebut, Albani berpendapat bahwa pendidikan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa atau baligh. Kemudian yang kedua, mengembangkan seluruh potensi. Dan yang ketiga, mengarahkan fitrah dan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, dilaksanakan secara bertahap. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi atau anak didik bisa menjadi dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Tarbiyah adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, dan menyenangkan. Tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu, menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tarbiyah mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Para ahli memberikan definisi ar-rob yang merupakan asal kata dari tarbiyah diantaranya. Pertama, menurut Al-Qurtubi, arti ar-rob adalah pemilik, tuan, maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan. Kemudian menurut Lois Al-Ma'luf, ar-rob berarti tuan, pemilik, memperbaiki, perawatan, dan mengumpulkan. Sedangkan menurut Fahru Razi, ar-rob merupakan fonem yang seakar dengan al-tarbiyah yang mempunyai arti at-tanwiyah yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Dari pandangan beberapa pakar tafsir tersebut, kata dasar ar-rob mempunyai arti yang luas antara lain memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, dan berarti pula memanage. Konsep tarbiyah merupakan salah satu konsep pendidikan Islam yang penting. Menurut Al-Attas, secara semantik istilah tarbiyah tidak tepat dan tidak memadai untuk membawa konsep pendidikan dalam pengertian Islam. Sebagaimana dipaparkan bahwa istilah tarbiyah yang dipahami dalam pengertian pendidikan sebagaimana dipergunakan di masa kini tidak secara alami mengandung unsur-unsur esensial pengetahuan, intelijensi, dan kebajikan yang pada hakikatnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang sebenarnya. Sekiranya suatu makna yang berhubungan dengan pengetahuan disusupkan dalam konsep rabbah, maka tersebut mengacu pada pemilikan pengetahuan, terutama dalam aspek manajerial dan bukan penanamannya. Konsep tarbiyah merupakan proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar. Kata ar-rob yang merupakan asal dari kata tarbiyah yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidaw walabista fina min umurika sinin. Yang artinya adalah Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami,
waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Ayat ini menegaskan pada proses pengasuhan atau membesarkan. Proses tarbiyah tidak mencakup langsung keterlibatan ilmu sebagai aspek penting dalam pendidikan. Proses pengembangan atau penumbuhan diri sebagai pengembangan yang bersifat materi, yakni pada dimensi biologis atau materialistik dan bersifat kuantitatif yang bersifat aturan, fasilitas, dan kondisi. Terdapat beragam definisi tentang pendidikan Islam yang diberikan oleh berbagai kalangan sesuai dengan pandangan dan kecenderungan masing-masing. Ia lebih dari pengajaran karena dalam kenyataannya pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan diri di antara individu-individu. Dengan kesadaran tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Islam sebagai proses bimbingan dalam tuntunan dan pengasuhan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa atau pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, dan lain sebagainya, dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu pada jangka waktu tertentu, dan dengan metode tertentu, dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Istilah yang sering dirujuk untuk merumuskan konsep pendidikan Islam adalah term tarbiyah. Sebenarnya di kalangan muslim sekurang-kurangnya terdapat 3 istilah yang mungkin digunakan untuk menandai atau mengacu konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Istilah yang sering dipakai dan berkembang secara umum di dunia Arab dan Islam pada umumnya adalah tarbiyah. Salah satu bentuk penggunaannya terlihat pada penamaan fakultas-fakultas pendidikan dengan nama Kulliyat At-Tarbiyah atau di Indonesia disebut dengan Fakultas Tarbiyah. Menurut Muhammad Munir Mursa, istilah ini muncul berkaitan dengan gerakan pembaharuan pendidikan di dunia Arab pada abad ke-20. Oleh karena itu, penggunaannya dalam konteks pendidikan menurut pengertian sekarang tidak ditemukan di dalam referensi-referensi klasik. Yang ditemukan adalah istilah-istilah seperti taklim, ilm, adab, dan tahzib. Di lain pihak, istilah tarbiyah tampaknya merupakan terjemahan dari istilah Latin educare dan educatio yang dalam bahasa Inggrisnya adalah educate dan education. Konotasi kata ini menurut Naqib Al-Atas, yaitu menghasilkan, mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial yang di dalam proses menghasilkan dan mengembangkan itu, mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan material. Atau dalam istilah edukasio atau education, ada pula pembinaan intelektual dan moral. Sumber pelaksanaannya bukanlah wahyu, melainkan semata-mata hasil spekulasi filosofis tentang etika yang disesuaikan dengan tujuan fisik material. Al-Jauhari memberi arti at-tarbiyah dengan rabban dan rabbah, yang bermakna memberi makan, memelihara, dan juga mengasuh. Dan menurut Quraisy Shihab, kata tarbiyah seakar dengan kata rab, yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Abdurrahman Al-Nahawi dalam bukunya berpendapat tentang at-tarbiyah dari kata rabba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh, rabiya yarba yang berarti menjadi besar, dan rabba yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, mengasuh, dan memelihara. Secara istilah, at-tarbiyah berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi berupa fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal. Melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana dan sistematis, dan yang terpenting adalah berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, istilah at-tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Jadi, istilah at-tarbiyah memberikan pengertian mencakup semua aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak hanya mencakup aspek jasmaniah, tetapi juga mencakup aspek rohaniah secara harmonis. Selanjutnya kita akan membahas istilah taklim.
Istilah taklim secara bahasa dipetik dari kata dasar allama yu'allimu takliman. Dalam bahasa Indonesia, istilah taklim adalah pengajaran. Taklim mempunyai pengertian adalah usaha untuk menjadikan seorang mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari lainnya dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang sesuatu. Contohnya, ketika Allah memberitahu Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda yang ada di hadapannya. Menurut Abdul Fattah Jalal, konsep-konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, taklim adalah proses pembelajaran terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Pengertian ini dapat digali dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggung jawab orang tua ketika anak masih kecil. Setelah dewasa, hendaknya orang belajar secara mandiri sampai ia tidak mampu lagi meneruskan belajarnya, baik karena meninggal atau karena usia tua renta. Kemudian yang kedua, proses taklim tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. Pengetahuan yang hanya sampai pada batas-batas wilayah kognisi tidak akan mendorong seorang untuk mengamalkannya, dan pengetahuan semacam itu biasanya diperoleh atas dasar prasangka ataupun taklid. Padahal Al-Quran sangat mengecam orang yang hanya memiliki pengetahuan semacam ini. Ruang lingkup pengertian taklim yang tidak terbatas pada aspek kognisi saja menurut Jalal didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya adalah, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, pendidikan tilawah Al-Quran tidak terbatas pada kemampuan membaca secara harfiah, tetapi lebih luas dalam arti adalah membaca dengan perenungan yang syarat dengan pemahaman dan pada gilirannya melahirkan tanggung jawab moral terhadap ilmu yang diperoleh melalui bacaan itu. Melalui pendidikan semacam ini, Rasulullah telah mengantarkan para sahabatnya untuk mencapai tingkat takziah atau proses penyucian diri yang membuat mereka berada pada kondisi siap untuk mencapai tingkat al-hikmah. Pada tingkat terakhir ini, ilmu, perkataan, dan perilaku seseorang telah terintegrasi dalam membentuk kepribadian yang kokoh. Muhammad Naqib Al-Atas mengartikan taklim dengan pengajaran. Bila taklim disinonimkan dengan tarbiyah, maka mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Menurutnya ada hal yang membedakan antara tarbiyah dengan taklim, yaitu ruang lingkup taklim lebih umum daripada tarbiyah. Karena tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial yang mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik mental. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, taklim lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah. Karena taklim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan. Istilah taklim menunjukkan bahwa ilmu yang bisa untuk dialihkan meliputi semua ilmu yang termasuk diantaranya ilmu sihir. Sehingga memang istilah tersebut lebih dekat pada pengajaran bukan pendidikan.
Karena pendidikan dalam pengertian Islam tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik, sesuai peran dan fungsinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsep taklim, Allah adalah guru para nabi dan manusia. Menurut Az-Zajjaj, taklim merupakan cara Allah mengajarkan para nabi dan umat manusia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dipahami dalam petikan ayat pada Surah Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa 'allamnahu son'ata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan menurut Islam merupakan landasan kuat bagi keimanan dan sekaligus pedoman amal dalam meningkatkan kualitas hidup manusia untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep taklim secara filosofis dalam Al-Quran digunakan khusus untuk menunjukkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diulang dan dikembangkan, sehingga menghasilkan pengaruh ke arah ketinggian spiritual pada diri muta'alim. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digali melalui budaya baca dan budaya tulis, bukan sekedar budaya lisan dan menghafal, dan dapat dikembangkan dengan semangat kritik intelektual dan kekuatan creative imagination melalui aktivitas intizor. Proses pendidikan dalam konsep taklim tidak dapat berdiri sendiri. Ia merupakan rangkaian dari aktivitas tilawah, taklim, dan tazkiyah, sebagaimana informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah ataupun As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Secara pedagogis, aktivitas tilawah adalah membacakan ayat-ayat Allah secara tartil dan fasih, dengan tujuan memberikan kabar gembira dan peringatan serta mengingatkan mereka yang lupa. Lalu dilanjutkan dengan aktivitas taklim, yakni menjelaskan esensi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, menafsirkan informasi secara kreatif dan juga secara produktif. Makna tilawah ini sebangun dengan makna tabligh atau menyampaikan suatu informasi secara transparan, terbuka, dan lugas. Sedangkan makna taklim sebangun dengan makna tabi'in, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 4 yang artinya adalah kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Proses taklim atau tabi'in tersebut diharapkan berpengaruh pada jiwa para pembelajar. Mereka dapat bertindak sesuai pengetahuan mereka tentang segala sesuatu dengan kesadaran tazkiyah atau internalisasi nilai dan ishalah eksternalisasi nilai. Tazkiyah berarti membebaskan diri dari segala perbuatan keji dan mungkar sambil menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, sehingga terpancar pesona pribadi insan yang adiluhung. Sedangkan islah berupa keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terpanggil untuk membebaskan masyarakat dari segala penyakit sosial, memelihara ukhuwah Islamiyah, peka dan memiliki komitmen untuk senantiasa memihak pada si tertindas dan sungguh-sungguh mereformasi tatanan sosial, ekonomi, politik yang tak berkeadilan. Rasa ingin tahu dan pencarian kebenaran itu dilakukan melalui eksplorasi dan ekspresi sensoris atau panca indera secara konstan. Tugas pendidik adalah membantu anak dalam merekonstruksi pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Pendidik melatih kognitif anak untuk merumuskan gagasan menjadi konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas term ta'dib.
Ta'dib berasal dari kata addaba yu'addibu ta'dib, biasa diartikan dengan allama atau mendidik. Addaba diterjemahkan oleh Ibnu Manzur merupakan padanan kata allama, dan oleh Azad dikatakan sebagai cara Tuhan mengajari nabinya. Sehingga Al-Attas mengatakan bahwa kata addaba atau ta'dib mendapatkan rekanan konseptualnya di dalam istilah taklim. Al-Attas memaknai pendidikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi addabani Rabbi ahsana ta'dibi, yang artinya adalah Tuhanku, dalam hal ini Allah, telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Selanjutnya Al-Attas menyampaikan, dalam pendefinisian kita tentang makna, menurut beliau, kita katakan bahwa makna adalah pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Karena pengetahuan terdiri dari sampainya baik dalam arti husul dan wusul. Makna di dalam dan oleh jiwa, maka kita definisikan pengetahuan sebagai pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan sedemikian rupa, sehingga dalam hal ini membawa kepada pengenalan tentang tempat yang tepat dari Tuhan dalam tatanan wujud. Al-Attas mengartikan kata addaba secara generik adalah undangan kepada suatu penjamuan. Penggunaan ta'dib lebih cocok untuk pendidikan Islam karena konsep inilah yang diajarkan oleh Rasul. Ta'dib berarti pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ta'dib yang digagas Al-Attas ini adalah konsep pendidikan Islam yang integratif. Istilah ta'dib biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pelatihan atau pembiasaan, yang berasal dari makna dan kata dasar adubaya dubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Dan kata dasar adabaya dibu yang berarti mengadakan pesta atau penjamuan, berbuat dan berperilaku sopan. Serta dari kata addaba sebagai bentuk kata kerja dari kata ta'dib yang berarti memiliki pengertian mendidik, memberi adab, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tindakan. Dari kasta dasar di atas dapat ditarik pengertian dari istilah ta'dib, yaitu adalah usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak terdorong dan tergerak jiwanya dan hatinya untuk berperilaku dan beradab atau sopan santun yang sesuai dengan yang diharapkan. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya menjelaskan istilah ta'dib. Menurut beliau, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata kerja addaba yang berarti pendidikan. Dari kata addaba ini diturunkan menjadi kata adabun yang berarti pengenalan dan pengakuan hakikat. Al-Attas dalam bukunya juga menjelaskan istilah ta'dib adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Sedangkan Ibnu Manzur juga menyebutkan ungkapan addabahu fata'addaba, berarti allamahu atau mendidiknya. Gagasan ke suatu penjamuan mengisyaratkan bahwa tuan rumah adalah orang yang mulia dan adanya banyak orang yang hadir, dan bahwasannya yang hadir adalah orang-orang yang menurut perkiraan tuan rumah pantas mendapatkan kehormatan untuk diundang, dan oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang bermutu dan berpendidikan tinggi yang diharapkan bisa bertingkah laku sesuai dengan keadaan, baik dalam berbicara, bertindak maupun etiket. Pengertian seperti itu sejalan dengan hadis Nabi yang dirawayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya adalah Al-Quran ini adalah undangan atau penjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi.
maka pelajarilah atau santaplah hidangan tersebut. Quran suci adalah undangan Tuhan kepada suatu penjamuan ruhaniyah dan pencapaian ilmu yang benar tentangnya berarti memakan makanan yang baik di dalamnya. Pendidikan menurut Al-Attas dalam kenyataannya adalah ta'dib karena adab sebagaimana didefinisikan di atas sudah mencakup ilmu dan amal sekaligus. Dengan penjelasan tersebut, Al-Attas melanjutkan menguraikan pengertian hadis sebagaimana diungkapkan sebelumnya adalah Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan apa yang secara berangsur-angsur telah ditanamkan ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempatnya yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian, dan sebagai akibatnya ia telah membuat pendidikanku yang paling baik. Nah, sehingga dengan demikian tidak perlu ada keraguan bahwa konsep dan proses pendidikan telah tercakup di dalam istilah ta'dib, dan bahwa istilah yang tepat untuk menunjukkan pendidikan di dalam Islam sudah cukup terungkapkan olehnya. Istilah ta'dib mengandung arti ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Jika ditemui unsur penguasaan kepemilikan terhadap objek atau anak didik, di samping tidak juga menimbulkan interpretasi mendidik makhluk selain manusia, misalnya binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena menurut konsep Islam yang dapat dan harus dididik hanyalah manusia, al-hayawan al-natiq. Selanjutnya, Al-Attas mendefinisikan pendidikan termasuk proses pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam keteraturan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal itu membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud kepribadian. Akhirnya, penjelasan Al-Attas dapat disimpulkan bahwa tarbiyah dalam pengertian aslinya dan dalam penerapan dan pemahaman kaum muslimin pada masa-masa awal tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pendidikan maupun proses pendidikan. Penonjolan kualitatif pada konsep tarbiyah adalah kasih sayang atau rahmah dan bukannya pengetahuan atau ilm. Sementara dalam kasus ta'dib, pengetahuan lebih ditonjolkan daripada unsur kasih sayang. Dalam struktur konseptualnya, ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Oleh karena itu, ta'dib, ungkapnya lebih lanjut, merupakan istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan Islam. Konsekuensinya yang timbul akibat tidak dipakainya konsep ta'dib sebagai pendidikan dan proses pendidikan adalah hilangnya adab, yang berarti hilangnya keadilan yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pengetahuan yang kesemuanya itu terjadi di kalangan muslimin masa kini. Para pendidik terutama ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak sejak kecil untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah, dan lain sebagainya. Konsep ta'dib adalah konsep pendidikan Islam yang komprehensif karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya mesti dicapai dengan pendekatan tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan pandangan hidup Islami. Pendekatan tauhid adalah pendekatan yang tidak dikotomis dalam melihat realita. Menurut Al-Attas, pendidikan Islam bukanlah seperti pelatihan yang akan menghasilkan spesialis, melainkan proses yang akan menghasilkan individu yang baik atau insan abadi yang akan menguasai berbagai bidang studi secara integral dan koheren yang mencerminkan pandangan hidup Islam. Dapat disimpulkan, konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab yang mampu melihat segala persoalan dengan teropong pendekatan Islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu sains dan humaniora dengan ilmu syariah, sehingga apapun profesi dan keahliannya, syariah dan pandangan Islam tetap merasuk dalam dirinya sebagai parameter utama. Individu yang demikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam yang bermartabat. Dalam tataran praktis, konsep ini memerlukan proses islamisasi pengetahuan terlebih dahulu. Konsep ta'dib dalam pendidikan menjadi sangat penting mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam bukan karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan,
tetapi karena telah kehilangan adab, seperti beberapa kasus tindak kejahatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan, dan lain-lain, justru banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengenyam proses pendidikan. Proses bertambahnya ilmu pengetahuan seakan-akan tidak berbanding lurus, bahkan tidak berhubungan dengan peningkatan akhlak yang mulia atau keimanan para murid. Dari ketiga istilah yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu analisa. Jika fokus dari sisi penekanan, nampak terlihat titik perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika menilik dari sisi kandungannya, nampak terlihat ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dalam hal mendidik dan memelihara anak. Dalam taklim misalnya, titik fokusnya adalah proses penyampaian pengetahuan, pengertian, pemahaman, tanggung jawab, serta penanaman amanah kepada anak. Oleh sebab itu, taklim di sini mencakup berbagai macam aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupannya, berpedoman dengan perilaku yang baik. Adapun tarbiyah fokus pada bimbingan pada anak supaya punya potensi dan dapat berkembang secara sempurna, yakni pengembangan pengetahuan dari diri manusia serta pemupukan akhlak. Sedangkan ta'dib, titik fokusnya pada penguasaan pengetahuan yang benar dari diri peserta didik agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Nah, dari penjabaran ketiga konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan, yakni mengantarkan peserta didik menjadi insan kamil sehingga mampu mengarungi bahtera kehidupan dengan baik. Demikian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, maka kritik dan saran saya harapkan dari para penonton ataupun mahasiswa yang menyaksikan video kali ini. Khusus mahasiswa, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan maupun pemahaman tentang konsep tarbiyah, taklim wa ta'dib ini melalui berbagai referensi dan juga jurnal-jurnal yang memungkinkan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang ketiga konsep tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata selama video ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.